warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu kita mulai dengan bacaan masalah. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Di siang hari ini kita akan melakukan PMO, yaitu Project Management Office atau POMDA Management Office di bulan Agustus 2023. Jadi kita di SD Perdana 1. Ini merupakan PMO yang perdana bagi sekolah penggerak angkatan pertama. Nanti di PMO ini silakan Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing sesuai dengan topik yang telah kita pilih dalam pra PMO kemarin. Nanti Bapak Ibu, kita kerangka atau alat berpikirnya kita tahu topik. Kita sudah tahu topik yang kita pilih, yang sudah kita sepakati dalam minggu hari yang lalu. Topiknya apa? Kemudian kita akan merefleksikan apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu dengan bebas yaitu mengutarakan apa permasalahan, apa kendala, bagaimana hasilnya ketika melakukan IKM di kelasnya masing-masing. Karena ini kan sudah tahun 3, berarti semua kelas sudah menerapkan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita refleksi nanti Bapak Ibu, apa ini? Kita tahu apa kendalanya yang dihadapi sehari-hari. Nah, kendala kita analisa, kemudian Bapak Ibu kita mencoba mencari solusi bersama. Apa yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk mengatasi hambatan kendala yang kita hadapi bersama demi tujuan sekolah SMP Perdana 1. Bapak Ibu, ini ya topiknya yang sudah kita sepakati bersama, yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Oke, ini kita nanti akan implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dari topik dan subtopik ini nanti silahkan masing-masing guru kelas maupun masing-masing guru makro untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam 3 tahun, 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun jalan tentang topik dan subtopik ini secara jujur, sehingga apa? Jangan ditutupi, secara real saja, sehingga apa? Akan memudahkan kita dalam apa? Menganalisis apa kendala dan apa hambatan, tetapi kita bisa mencari solusi yang terbaik. Silakan Pak Bagus dulu guru PAI untuk refleksi masalah topik dan subtopik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya terkait dengan topik atas belajar kita kali ini, yaitu tentang implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian topiknya pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi pengalaman selama 2 tahun ini saya laksanakan sebagai guru mato, khususnya mato pendidikan agama Islam dan guru tadi. Itu mungkin yang kelas 1 atau kelas bawah fase A, kelas 1, 2 itu tahun pertama itu masih kesulitan. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu untuk memetakan anaknya itu kan hampir rata-rata kendalanya adalah membaca dan menulis. Jadi terdiferensiasinya paling untuk bisa membuat anak yang lebih cepat menangkap pembelajaran. Jadi ketika kita memberikan sebuah pemantik, yaitu umpan baliknya lebih cepat, yaitu mungkin diagnostiknya mulai dari situ. Jadi kita bisa menilai anak ini kemungkinan kemampuannya lebih tinggi daripada teman yang lainnya. Jadi kita bisa mengelompokkan anaknya seperti itu. Jadi awalnya. Jadi dalam pelaksanaan di pembelajaran PA itu ada diagnostik ya, asesmen diagnostik bisa itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau tahun ajaran baru. Jadi tahu anak ini lebih suka belajar sambil lari-lari, anak ini lebih suka belajar sambil lesehan di bawah, di sholat Pak saya di bawah aja, nulisnya di bawah papan tulis. Nah, itu mungkin sekilas anak terlihat kacau kelasnya, memang itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kelihatan kacau, geger atau ramai untuk di kelas bawah ya. Itu kendala utamanya di kelas bawah, terutama kelas 1 rata-rata setiap tahun seperti itu. Tapi naik ke kelas 2, alhamdulillah anak semakin terkondisi. Jadi untuk penerapan berdiferensiasi itu lebih bisa dimaksimalkan lagi. Jadi kita sudah mengenal anak itu 1 tahun yang lalu di kelas 1, terus ketika di kelas 2 kan sudah mengantongi hasil awal. Tapi di fase atau di kelas 2 fase A ya, fase A di kelas 2 itu kan materinya lebih susah, lebih meningkat lagi. Jadi anak terkadang yang di kelas 1 itu bagus, ternyata di kelas 2 kurang cepat memahaminya, itu perlu kesempatan khusus juga. Terus untuk yang di kelas atas kita sudah melaksanakan dari kelas 4, terus tahun kedua kelas 5, dan sekarang mulai kelas 6. Nah itu saya kira tidak ada kendala terkait dengan berdiferensiasinya. Mungkin ada anak yang masih sangat tertinggal, belum bisa baca lancar, itu masih ada. Tapi ya tidak masalah, itu bisa perlahan ditingkatkan dengan kita berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian wali murid, wali siswa itu yang sekiranya anak perlu perlakuan khusus atau intervensi di rumah itu terhadap pembelajarannya. Nah, kendala utamanya yaitu mempersiapkan administrasinya ya. Mungkin itu klasik sekali, tapi memang terkadang kita itu Bapak Ibu guru mengajarnya suka, tapi menyiapkan administrasinya agak terlena. Nah, jadi sementara dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Guru KADI tentang tutorial di kelas yang Pak Bagus mampu, baik kelas 1 sampai yang 6 kali. Silakan perwakilan dari guru kelas yang kelas untuk menyampaikan kondisi real tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing. Untuk siapa ini? Anis. Untuk Anis, silakan Anis. Silakan. Mengenai pembelajaran diferensiasi
tahun pertama kita mengalami kesulitan, tetapi di tahun kedua ini tahun ketiga biasanya kalau di kelas saya itu diferensiasinya sesuai dengan bakat dan minat anak. Misalnya anak mereka tapi biasanya yang suka belajar sambil membaca, terus yang menggunakan musik, kemudian ada yang di tempat yang sunyi, kemudian ada yang belajar dengan mendengarkan saja. Itu saya kasih pertanyaan, kemudian saya pertama jawabannya, kemudian saya kumpulkan itu ke proses yang paling rasakan itu. Untuk pembelajarannya belajar di kelas itu anak lebih suka belajar dengan project karena dia bisa kreatif. Kalau saya amati ya, anak itu bisa lebih aktif dibandingkan hanya seperti kemarin-kemarin hanya mendengarkan apa nulis. Tapi kalau di langsung ke project atau menggunakan project, anak itu aktif, lebih kreatif dan bisa kerja sama antara kelompok satu dengan kelompok berapa. Itu mungkin ada yang lain lagi yang mengambil itu. Ya, terima kasih Pak Anjis ya. Untuk dari kelas berapa nih? Kelas 4 lagi. Kelas 4. Kelas yang kan 4, kan 5. Ya. Baik, itu yang sudah ditangkap Pak Anjis tentang apa? Tentang model-model belajar anak, gaya belajar anak yang beranak. Sekarang begini, kira-kira kan pasti kan dengan punya kendala di kelas kan sih mungkin beda-beda, ada yang sama, ada yang beda, kan tidak mungkin satu kelas itu seragam karakter, seragam gaya belajar, seragam kemampuan. Kira-kira apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan jika menemui peserta didik yang demikian, biar semua itu terlayani dengan baik? Bagaimana? Apa yang silakan Ibu ceritakan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tersebut? Sudah efektifkah cara yang Bapak Ibu lakukan atau kurang efektif? Nanti ini kan kita PMO, artinya permasalahan kita ungkapkan, terus kita musyawarahkan bersama dan model SDN di Kementerian Agama 1, sehingga nanti harapannya solusi yang sudah kita pilih, yang sudah kita ambil itu bisa terpakai, sehingga apa? Mutu, ya kan, mutu. Karena kita di sini semakin lama semakin dekat secara signifikan. Ya Pak, ini gimana pengalamannya? Kalau di kelas ini saya belajar di kelas 6 untuk mengatasi masalah tentang keberagaman siswa dalam kelas. Itu dalam pembelajaran di kelas sebagai guru harus mencari tahu bagaimana tipe apa yang disukai oleh siswa kita belajar. Misalnya ada yang suka belajarnya itu seperti yang dikatakan Pak Anies tadi, Pak Suhu. Kemudian ada yang suka belajarnya di luar ruangan. Kemudian ada yang suka di dalam kelas. Guru melakukan diagnosis terlebih dahulu terhadap karena setiap siswa itu kan beda-beda kesukaannya. Guru harus menyelami itu, kemudian menggabung semua itu menjadi satu kesatuan sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lancar. Pembelajaran bisa dilakukan dalam kelas, kemudian pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas, kemudian
memfasilitasi murid dengan pembelajaran yang bersatu seperti pemanfaatan teknologi, sehingga anak-anak itu cara belajarnya, gaya belajarnya itu tidak monoton hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Ya, terima kasih. Itu yang disampaikan Juri, itu metode atau teknik untuk mengatasi keberagaman peserta. Apakah sejauh ini Pak tidak efektif? Sejauh ini cukup efektif karena di samping siswa juga senang dalam mengikuti pembelajaran, hasil belajarnya pun juga lumayan baik ya Pak. Akan tetapi karena ini pembelajaran yang baru, artinya pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya itu belum dikenalkan secara secara khusus, guru perlu belajar lebih mendalami tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Karena diferensiasi itu kan ada tiga, ada konten, kemudian ada prosesnya, ada produknya, seperti itu Pak. Yang saya pelajari kalau berdiferensiasi itu tidak hanya tiga-tiganya semuanya dimasukkan, akan tetapi boleh misalnya tergantung materinya ini kok sulit untuk dibuat produk yang berbeda-beda atau sesuai dengan kebutuhan siswa, dan minimal yang kontennya atau prosesnya itu dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau tadi Pak Yuri, Pak Andis, Pak Agus mengatakan berdiferensiasi yang ada konten, proses, produk. Jadi idealnya bagaimana di asesmennya, apakah seragam atau berbeda-beda? Idealnya itu berbeda-beda, sesuai saya kemampuan nanti Bapak Ibu untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP itu yang betul tidak soal tidak seragam, tetapi soal itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi peserta didik yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Jadi soalnya berbeda, tidak soal satu jenis. Ini aja ya, ini yang anak yang tinggi, ini yang menengah, ini yang rendah. Itu ya. Itu yang terus seperti itu idealnya. Nah, terkadang apa? Terkadang itu kita karena telah dikerjakan, terkadang itu kita mendapat soal, ya kan, yang seragam. Idealnya itu, tetapi kita tidak boleh menyalahkan atau kita pun misalkan ditawari buat soal sendiri dengan kisi-kisi, dengan TP yang kita buat, ya belum tentu juga bersedia dengan baik. Itulah bedanya, ya kan? Secara fakta dari alasan soal seragam. Dan kita kalau komen, kalau kita mengkritisi, ya bisa Pak, karena kan soal itu berbeda-beda dengan kondisi sekolah saya, nanti saya. Tapi misalkan dilempar pada kita, silakan Bapak Ibu bersoal, ada kisi-kisinya, sesuai dengan tema yang dibuat. Nah, kita bagaimana? Tahu tidak? Nah, jadi kita tidak yang menyalahkan, ya menyalahkan, mengkritisi, tapi juga itu berbuat untuk membenarkan. Nah, ini saya lihat masih seperti itu. Mudah-mudahan nanti di tahun ketiga ini ada perubahan, sehingga guru diberi lebih leluasa lah dalam membuat soal dan bersedia serta mampu membuat soal yang tidak tujuan pembelajaran yang baik Ibu dilakukan seperti itu. Kalaupun misalkan ada dari dinas, itu mungkin sebagai standarisasi untuk kita dalam satu kabupaten. Nah itu ya.
itu masalah asesmen. Baik Pak Ibu, saya kira terwakili ya, dari Pak Bagus, dari Pak Adin, Pak Budi sudah mewakili dari kami semua. Solusi yang tadi sudah Bapak Ibu kemukakan, Pak, satu, dengan apa tadi? Dengan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran atau di awal apa itu tahun pelajaran, atau dengan Pak menggunakan data yang diperoleh di kelas sebelumnya, misalkan Bu Marifah lalu Bu kelas 3, beliau apa bisa menggunakan data ketika anak di kelas 2. Oh, anak ini seperti ini ya korbannya. Nah kan Pak, hasilkan kelas 4. Iya, data yang digunakan data di kelas 3. Tetapi itu bukan satu-satunya data. Harusnya ya pakai itu dari setiap awal bab dengan awal materi dengan melakukan apa? Tes diagnostik. Harusnya seperti itu idealnya. Awal pembentukan awal bab awal materi ya. Kenapa? Karena gini, tes diagnostik itu terbagi dua, yaitu tes kognitif dan non kognitif. Makanya apa? Untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka melakukan tes kognitif, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kebiasaan mereka di rumah, tes non kognitif. Kita kalau tes diam itu bisa dengan apa? Bisa dengan melibatkan orang tua peserta didik. Bu, bagaimana bukan dengan di rumah? Kalau belajar bagaimana? Apanya dampingi atau mandiri? Bagaimana juga pendampingannya? Bagaimana buku bacanya yang dimiliki? Kelengkapan tidak pas. Keadaan ekonominya kepentingan juga pas. Sehingga Pak, semakin banyak data yang Bapak Ibu peroleh, nanti akan semakin mudah Bapak Ibu untuk membuat apa? Membuat resep untuk menangani anak itu. Maka apa? Di kurikulum Merdeka ini kan ada istilah tidak boleh tidak menaikkan peserta didik. Kalau alasannya anak itu tidak sanggup mencapai TP, tidak boleh kita tidak naikkan. Kenapa? Karena anak itu dengan kelompokan tadi oleh anak yang mungkin kurang, anak yang sedang, anak yang tinggi. Sedini mungkin jadi deteksi, walaupun kurang, tidak semua cocok. Ada pendampingan, samping. Dia ada kendala. Walaupun kecepatannya mungkin belum bisa menyeimbangkan dengan yang menengah atau yang tinggi, tapi setidaknya ada kendala. Itu solusinya ketika dengan habis pelajaran dan pengetahuan ABC yang bisa khusus iya khusus baik dia baik dia kurang maupun yang besar itu tidak ada alasan guru tidak menaikkan anak karena barangkali tidak bisa mencapai ini. Kecuali mungkin ada catatan Pak, catatan anak itu kan kriterianya kan bukan hanya dalam pembelajaran saja ya, dalam perilaku dengan misalnya ada anak sering bolos, masa kita sudah naikkan alasannya gimana? Ya, karena itu Mas, tadi kalau saya katakan kecuali alasannya itu dia tidak bisa mencapai TP, tidak boleh. Tetapi kalau alasannya perilaku, sering bolos,
bagus ya kan, itu boleh Pak? Boleh. Ya, Boleh. Itu sebenarnya boleh. Sekarang ya kan begini, data setahun kok belum sih orang saksi. Nah, ya kan? Saya bilang Pak Dan, Arif, ini dia tidak menaikkan anak dengan UKM. Saya langsung pergi tulis. Nanti Pak ya, nanti Pak. Ini Pak Dan bilang dari diri. Karena Pak Dan juga pernah mengikuti BIMTEK IKM Solo selaku kepala sekolah SMP itu 4 hari. Lalu kalau alasannya anak itu sendiri bodoh lah, bodoh, beneran orang iso mencapai KKTP. Kenapa boleh? Karena guru itu tua sebenarnya sudah mendeteksi sejak dini, ya kan? Sudah berupaya semaksimal mungkin melibatkan orang tua, ya kan? Sehingga meskipun sampai akhir fase, sampai akhir kelas 1 kok dia belum mencapai, kan ada catatannya. Nah, dan nanti dibantu oleh guru kelas berikutnya, kelas 2. Kenapa? Karena nanti kan punya kecepatan belajar yang berbeda. Mungkin tidak mampu 1 tahun, mungkin dia 2 tahun. Itu apa itu? Alatnya TP. Tetapi kalau sikap, seperti itu berarti sering kali berapa kali lebih, ya kan? Itu diperkenankan. Nah, tetapi yuk kita sudah berupaya. Anak seperti itu juga kita tangani. Kok belum senang? Tangani. Biar apa? Biar karakternya juga berbeda. Ingat, dia kan profil belajar kapasitas. Biar ilmunya, pikirannya juga karakternya. Sing asli bolos itu, akhirnya kurang. Itu memang seperti itu. Ini tadi mata apa? Tes diagnostik jelas. Nah ini mata ada solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah kalau Bapak Ibu punya masalah seperti itu di kelasnya, saya yakin Ibu pasti punya masalah. Katanya jangka pendeknya apa solusinya? Ya bisa punya pemetaan. Jangka menengah apa? Jangka pendek apa? Jangan pendek, kan itu dia bulan. Saya kok ini video, tak ulang langsung bulan-bulan bulan. Karena aku guru kelas 1 bulan. Kelas 1 sudah mengajar anak begitu sebagai tugas yang mungkin kok jualan anak sih orang kamu mau atau bisa seperti itu. Karena apa? Jangka pendeknya. Oh tak lesi ya tak ambil namanya. Setelah apa? Setelah jam pelajaran usai. Mungkin kamu Pak kakek tuh Pak. Ya, mungkin dari ini cuma bulanan. Oh besok bisa gantian bulanan. Misalnya kalau anak itu gurunya sudah berusaha, tapi anak itu tidak mau, bagaimana? Nah, itulah artinya dia Gurunya sudah berusaha, tapi anaknya aku mau. Ya, itulah. Terus kan apa ibu dengan saya ngomong. Ya, itulah caranya. Dengan bisa menggandeng. Karena ada banyak sektor. Guru yang akrab dengan saya siapa? Jejak. Ya kan? Saya pernah. Dulu kita di guru pernah ketika mendidik anak untuk lomba. Saya pinter. Nah latihan tidak mau, sulit. Nah, saya tanya, Bu, ini presiden saya tidak boleh ambil, hanya main aku tidak boleh ambil. Kalau sini tak suruh latihan enggak, mau Bu, dengan kerja. Nah, saya kan kata main lah, bukan kenapa? Mau saya boleh. Itu bisa saya janda dulu dulu kita. Atau kaki yang lain silahkan. Mungkin gini Pak,
bisa tahu, bisa cari tahu kesukaannya apa. Karena saya kalau ada sana dulu kan dia ini Pak, saya mau tanya satu untuk pembelajaran kembali lagi diferensiasi. Tadi kan ada adanya untuk apa namanya mengumpulkan ya sesuai dengan data. Kadang kita kan mungkin ya rasanya itu kelas paling mungkin ya ada seseorang dikasih proses itu kan kadang dia mau tapi sudah dikumpulkan tapi dia aktif sendiri. Untuk karena itu apakah kita harus membuat anak itu berbeda? Kadang anak-anak kalau itu beda-beda. Yang belajaran loh. Kita sama pintar ya. Tapi sebenarnya kadang seperti itu. Kita harus bisa. Tapi ada salah satu siswa yang hiperaktif sekali. Dikumpulkan kayak gitu, ya kan? Malah nyari anak informasi. Sudah diberi soal sendiri, tapi ya seperti itu. Sudah konsultasi sama orang tua setiap hari, bahkan laporan setiap hari saya. Terus piye? Itu bagaimana? Itu maksudnya Ya, itulah keunikan anak. Anak seperti itu. Kalau kelompok Jimmy kok Kayaknya banyak satu Sembrono. Memang seperti itu kan. Yang penting kita berupaya, ya kan? Mungkin hari ini belum berhasil, mungkin lain kali baru berhasil. Jadi kan tidak ada niat apa untuk bisa dunia. Tapi itu sudah berupaya. Jadi juara ini tetap jangan tergesa tetap inovasi yang bagaimana mungkin dia sukanya dengan siapa nanti kan mana sih buka dia biasanya nah dia nih kelompoknya suka sama siapa saja oke Pak, cuma yang di itu tidak mau, kelompoknya tidak mau soalnya anaknya itu beraktif dia mencari perhatian ya memang itu berarti anak itu menunjukkan diri yang lebih perhatiannya sambil memberi memberi arahan kepada anak yang lain supaya gimana saya bisa menerima sehingga nak rumah kabeh malah semakin gaji. Itu gini Pak, kalau itu lebih cuma kasusnya ini temennya nggak mau itu karena apa? Karena gratis aktif sendiri dia dikasih ngamen katanya ngamen ini seperti itu Ya, itu berarti itu perasaan. Pokoknya tidak jadi seperti itu masih sama. Ya kan? Itu lagi laporan boleh semuanya ancaman pembelian aja. malah Kamu cawe Ya, tapi guru yang dekat dengan siapa dengan anak itu? selama ini kan saya kan di kelas kan dulu kan belum tahu Nah, dengan cari mungkin guru sudah bisa kopi. kita bisa Kan dia kan punya guru dia. ya oh Kan itu tahu. Pak, ini nanti ini solusinya. Mungkin Pak Soekan bisa kerja sama. Kolaborasi. Kolaborasi. Cocok bos. Ya kan, kan ada guru kan jurusan. Oh iya. Nah, itu ya. Dua orang yang bersama. Jadi nih ngajarin loro. Kan sekolah berarti dengan temannya. oh iya Pak kan Beliau Pak yang suka. Ya habisnya kan. Kan diajak dia kan tahu. Tahu. Biasanya sama Zaman operasi zaman. nah jalan sopo mungkin Mas Santo. Oke. Itu jangka pendek.
punya bulanan. Oh, jadi dia trik, punya solusi. Apa solusi yang bisa terapkan dalam 1 bulan, 2 bulan dia sudah punya. Harian dia punya, bulan punya. Ada panjang kan tahunan. Itu lapor aja terus apa Pak? Tuh. Saya lihat ya. Di mana sudah dokter itu pasti punya catatan medis. Seorang pasien yang berobat ke rumah sakit pasti kan sudah ada TM, ya kan? TM medis. Ketika dia berobat, maka jangan kemudian ganti dokter. Kan dia punya catatan medis. Oh ini tanggal sekian biasanya ini keluarnya tulis semua. Jika ketika kapan dia kambuh, kan dibuka. Oh ini buka apa? Riwayat penyakitnya. Oh ini ya namanya ini. Nah, itulah pentingnya CM. Ya guru ya harusnya ada seperti itu. Maka akhirnya ada namanya itu loh bagi peristiwa kerja yang penting tulis dan bagi catatan anekdot, ya kan? Kan ada. Berarti buku A, B, C, D. Semua guru Nah, itu sudah gitu. Semua guru. Sehingga apa? Ketika itu penting. Kenapa? Ketika ada masalah, seperti ini. Ketika ada orang protes, itu juga katakannya. Jadi dia bisa membeda. Lah aku nggak tahu dulu begitu dia. Saya punya catatan. Jangan kalah. Ya kan? Berarti ini awakmu harus mengurang. tulis tanggal sesuai. Ya, membawa legis dan oleh Ya. Pak foto 12 kilo enggak. Ya. Gua saya kan itu dokumen ini bertanya foto. Ya, 17 ya. tidak apa. Nah, itu idealnya seperti itu. Tapi dia Pak. Kan begini laporan kok saya putus ya. Kita ya. Karena PR Ya memang ada variannya. Itu ya. Jadi kita punya, oke, tapi kalau itu jangka pendek punya solusi, menengah punya, panjang juga punya. Nah, nanti kita sudah indikator. Aku nangannya gue kiki berhasil ora, kita punya acuan, ya kan? Asal apa? Aku muni aku sudah berhasil dalam berdifferensiasi. Apa kita punya yang bisa mengatakan berhasil? Dan bagaimana progres keberhasilannya? Sampai berapa persen? Berapa prosentasenya? Ya, sekian saja. Karena orang yang kena kanker diberi obat ini, dilihat USG, terus bagaimana akarnya melemah berapa persen? Itu diukur. Kita punya tujuan orang masalah dengan punya solusi. Tidak bisa mengatakan ini berhasil atau tidak, kan ada indikatornya, ada keberhasilannya. Oh sudah lumayan berhasil. Kok iso? Karena ada satu jumlah siswa yang bisa membaca meningkat dibanding sudah yang lalu. Nah dulu cuma anak 5, tak bisa anak 7. Lumayan juga, ya kan? Juga anak meningkat. So berikutnya, tambah lagi, ini 10, kita 3 lagi. Itu progresnya. Kalau kita punya seperti ini, nanti kita semua berarti kinerja ini sudah menanggapinya seperti itu. Itu indikator. Sekarang apa indikator IKM itu? Sekarang kita kembali ke IKM. Apa indikator dari IKM? IKM itu kan apa? Maksudnya apa? Membentuk insan yang berprofil pelajar yang ada 6 dimensi. Iman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, berdoa dan berkembang juga. 6 itu. Beriman, kritis, percaya. Suka ngapusi orang, ya kan? Sholat dan baik beribadahnya, beramal mulia, baik di ilmunya, bukan tidak sopan atau tidak, itu amal mulia. Kita lihat
mandiri, ya kan, mandiri. Maka sudah ditahu pokoknya tuh anak jangan menjajan sebelum apa? Sebelum itu semua bersih. Dan tolong anak itu tolong disuruh bawa apa? Bawa mangkok plastik atau piring plastik ketika jajan sesuai normal, sehingga sampah nggak bau situ. Itu tetap akan mengurangi sampah di lingkungan ini. Itu mangkok plastik jajan spesial. Itu terang di SD yang lain itu benar seperti itu. Jika lingkungannya bersih. Dan setiap yang jualan harusnya disiapkan tong sampah. Jika ketika nuwek situ sampahnya, itu akan apa? Akan mengurangi resiko sampah di kita. Itu baru bisa diterapkan kalau kompak semuanya. Kelas 1 sampai kelas 6 biasanya bocah akan lebih mantuk nak sendawi guru ini guru kelas. Guru kelas kan mandiri nih kelas apa? Ini kelas sama apa? Nah, kan kelas ya mungkin tidak kurang butuh. Itu makanya semua itu kompak. Ya, itu. Jadi indikatornya bukan semata-mata tambah ketok, tetapi tingkah lakunya itu penting, ya kan? Itu utama tingkah lakunya, kreatif, beriman, pembelian itu penting. Dan kondisinya selesai ini, berarti ya, kira itu nanti silakan Bapak Ibu solusi dengan ambil itu dan lakukan bersama. Nanti kita laporkan secara berkala besok bulan Oktober bagaimana progresnya berjalan. Kalau itu sudah tuntas, berarti kita bisa mengambil subtopik yang kedua, yang lain. Kalau belum tuntas ya kita tetap pakai subtopik yang baru. Kan itu digabung 6 bulan. Bagaimana ada yang gunakan? Jadi semua itu kan mainnya ini kan maksudnya tetap ada kekerasan. Maksud saya itu seperti itu. Berarti semua itu kan di atas kertas. Katakan seperti ini, indikator ini saya berpikir kan harus ada mungkin ada kegiatan. Nah dari indikator kita tadi, Bapak harus memberi kami ini gambaran atau contoh. Jadi yang ingin dipaparkan ada mengenai untuk pencapaian indikator ini harus ini ya, sebenarnya ada mungkin gambaran dari kami. Saya masih agak bingung. Gambaran indikator ini itu untuk mencapai ini itu harus indikator bagaimana? Itu menurut saya. Baik, masih mesti kalau di ono lo beda seperti itu maksud saya. Sampai enggak. Dengan kita nambah maksudnya gitu. Ini itu merdeka itu kan artinya tidak harus sama. Iya. Ya kan? Tergantung variasi masing-masing guru. Tapi profilnya kan sama. Profil pelajar masing-masing. Misalkan dengan nilai di bidang akademik yang karakter. Jadi dua. Akademik, misalkan kita kelas tadi dikatakannya jumlah siswa yang terbaca. Bulan Agustus, so bulan September bisa begitu, kan naik. Akan ada progresnya. Itu contoh di bidang akademik. Kelas tinggi mungkin numerasi sih saya cah budi sing iso perkalian cah sak ini saya ini juga meningkatkan kan bisa. Ya kan, itu tidak nilai silakan berdiri dan karakter sifat yang bagus beragama. Oh kan minat anak putusan buka. Nah terus kita kan dia kan karakter mas cah kamu mas cah kan bisa. Nah mungkin keterangan dalam jamaah selesai rame jadi semakin antang. Cuma karakter juga bisa terbentuk.
Pilihan sebagai kita semakin jaga yang lebih Iya. Ya itu. karena tadi kan masih ngambang sekali loh Pak. Kalau kan mungkin lebih ada yang bisa kita ngomong ya Tapi bisa dibuatkan form-formnya. form-formnya Tadi tetap juga. Kami taruh. Oh, Maksudnya loh, itu kan Oh, berdifferensiasi. Nah, udah bisa. Misalkan saya laporan toh, ya seperti itu. Dan ketok kan tidak sengaja. Makanya kan sebenarnya kan saya mengatakan kita dengan harus kita. Nah itu. Nah itu masalahnya ya. Setelah PM ini ya, alhamdulillah hari ini kita berhasil untuk PMO. Tolong yang sangat solusi untuk kita ambil bersama dengan terapkan dengan melakukan yang baik. Karena apa? Kalau dengan berbuat baik itu pun akan kembali ke diri kita masing-masing, bukan ya? Tidak akan salah alamat, kembali ke alamat itu. Apa yang kita tanam kita jangan memilih jelas. Jangan menghadap berbuat baik, jangan menghadap balasan pada orang yang kita buat. Mungkin ke orang lain kita. Nah, dengan kalau mau itu loh bisa sih. siap-siap terlupa. Nah iya, itu tapi itulah kehidupan. Jadi dari awal kan firman apa yang kita tanam kita akan itu jelas, itu tidak mungkin salah. Itu ya, itu karena kita kan di orang guru itulah sebagai pengabdian kita dan amal jariah kita. Dan terima kasih kemarin untuk koordinasi dari Bapak yang kenal juga dari kapel itu sudah kami serahkan ke kepada Pak Ibu yang caranya nanti kumpul tanggal 2 September diserahkan ke PDI kabupaten untuk membantu ibu yang sedang kena. Bapak Ibu yang lagi Yang saya mau lebih seperti itu. Kejadian itu kan mungkin bisa kan dialami, mungkin di sini mungkin bisa. Iya bisa. Kayak orang itu. Antisipasi ini kalau sampai terus Masalah ekstrim kabel. Misalnya dengan kalau dengan tadi ya. Kan begini kira. Terima kasih untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang lanjutkan. Kita yang ada kedua itu rapat dinas. Kenapa ini saya sampaikan? Karena waktu susah selok.